Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar anak sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan anak sekalian semuanya tetap dalam keadaan sehat dan begitu juga untuk seluruh keluarga di rumah masing-masing. Anak sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita sudah sampai di tema keempat, subtema pertama di pembelajaran 2 dan 3. Jadi hari ini seperti yang pernah Pak Guru jelaskan, kita akan menggabungkan 2 pembelajaran dalam satu hari ya. Jadi hari ini kita akan menggabungkan pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga ya. Kita akan bahas pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Baik anak sekalian, silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya dan simak materi berikut, materi yang akan Pak Guru jelaskan. Kita masuk ke materi. Baik anak sekalian, kita masuk ke materi kita yang pertama di pembelajaran kedua ya. Oke, silakan lihat di halaman 11 di buku pengayanya. Kita coba baca. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Anggota keluarga Raka jarang terserang penyakit. Mereka sangat sehat. Hal ini karena rumah Raka selalu bersih. Raka dan keluarganya rutin membersihkan rumah. Mereka melakukannya dengan bekerja sama. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Bekerja sama merupakan wujud sikap persatuan. Sikap persatuan dapat menciptakan kerukunan. Sikap persatuan harus diterapkan dalam keluarga. Sikap tersebut juga diterapkan di sekolah dan masyarakat. Oke. Baik anak sekalian yang Pak Guru banggakan, baik, dari teks yang sudah kita baca tadi bahwa kita harus mewujudkan sikap persatuan ya, baik itu dalam rumah ataupun di mana saja. Nah, dari tadi teks yang tadi kita baca di sini, si Raka dan keluarganya itu rutin membersihkan rumah. Jadi kalau kita mau terhindar dari penyakit, kita mau selalu dalam keadaan sehat, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah keadaan rumah kita. Apakah rumah kita selalu dalam keadaan bersih atau tidak? Nah, apabila rumah kita dalam keadaan bersih, maka insya Allah kita akan terhindar dari penyakit dan selalu dalam keadaan sehat ya. Makanya sekalian harus wajib untuk selalu membersihkan rumah kita ya, supaya rumah kita itu selalu dalam keadaan bersih. Jadi membersihkan rumah itu kita bisa membagi tugasnya ya. Kita bisa membagi tugas dengan keluarga lain ya, dengan anggota keluarga lain supaya kita bisa bekerja sama membersihkannya ya. Dan kalau kita bekerja sama membersihkan pekerjaan, tentunya pekerjaan tersebut akan menjadi cepat selesai ya. Nah, ini merupakan wujud dari sikap persatuan. Ini harus selalu kita pupuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik anak sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya. Baik, berikutnya materi masih di halaman 11, materi bahasa Indonesia. Halaman rumah Raka. Raka memiliki halaman rumah yang luas. Di sana ada banyak tanaman. Tanaman-tanaman tumbuh subur. Setiap hari halaman rumah Raka dibersihkan. Oleh sebab itu, halaman rumah selalu bersih dan nyaman. Baik, sekalian.
Di sini ada beberapa kata yang coba kita cari maknanya atau arti dari kata-kata tersebut. Yang pertama, luas. Kalau kita katakan luas, itu maknanya apa ya? Baik, jadi makna luas itu sama dengan lapang atau lebar, ya, lapang dan lebar. Itu makna dari luas. Kemudian kita lanjut, tanaman. Apa itu tanaman? Nah, tanaman itu tumbuhan yang ditanam orang, ya. Tumbuhan yang ditanam orang. Seperti apa? Ya, seperti bunga, ya. Biasanya bunga-bunga yang di pot itu pasti ditanam orang, ya. Biasanya dia tidak tumbuh sendiri, tapi ditanam orang, kecuali bunga liar yang misalkan ada di hutan. Nah, itu tanaman, ya, karena dia tumbuh liar, tidak ditanam orang. Kalau dia tanaman, ya, tumbuhan yang ditanam orang. Kalau kalau bunga itu yang tumbuh liar itu masih tumbuhan, ya, masih tumbuhan namanya. Baik, yang ketiga, subur. Apa makna subur? Nah, subur itu tumbuh dengan baik. Kalau sekalian lihat tanaman dan dia subur, pasti tumbuhnya baik, ya, dia tidak layu. Oke, keempat, bersih. Apa itu bersih? Nah, bersih itu bebas dari kotoran, ya. Maknanya adalah bebas dari kotoran. Yang terakhir, nyaman. Apa makna nyaman? Sejuk dan enak, ya. Pasti kalau sekalian dalam keadaan nyaman, pasti merasa sejuk dan enak, ya. Baik, itu makna dari kata-kata yang sudah kita bahas. Oke, kita lanjut. Baik, untuk tugas hari ini silahkan lihat di halaman 13, latihan pembelajaran kedua. Seperti biasanya, bagian A silahkan dikerjakan di buku pengayaan, dan bagian B nya silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Oke, baik anak sekalian yang Pak Guru banggakan, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran ketiga. Oke, kita mulai dari halaman 13 sampai halaman 14, ya. Nah, di situ ada materi seni budaya dan prakarya. Coba kita bahas. Apakah kamu suka menyanyikan lagu? Sebuah lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Keras lembutnya lagu dinyatakan dengan tanda dinamik. Perhatikan tanda dinamika kuat lemah berikut. Nah, di sini ada tanda lurus, ya, garis lurus tebal dinyanyikan dengan kuat atau keras. Sementara ada garis yang bergelombang, ya, dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Jadi kita bisa menyanyikan sebuah lagu dengan dinamika, ya, dinamika, ya. Dinamika itu apa? Dinamika itu tekanan kuat dan lemahnya pada sebuah lagu, ya. Supaya apa? Kita harus memperhatikan dinamika dalam sebuah lagu supaya lagu tersebut itu bisa dinyanyikan dengan baik, ya. Kalau dinyanyikan dengan datar saja, maka tidak enak kedengarannya, ya. Harus dinyanyikan dengan dinamika. Ada nada yang dinyanyikan kuat dan ada juga dinyanyikan dengan lembut supaya bervariasi. Inilah gunanya kita mempelajari kuat dan lembutnya sebuah lagu, ya, supaya dinyanyikannya bagus. Oke, baik anak sekalian, sekiranya bisa dipahami, ya. Intinya kalau kita mau menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan kuat dan lemahnya lagu tersebut, ya. Baik, kita lanjut. Materi bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan seksama. Rumah kotor menimbulkan penyakit. Rumah merupakan tempat kita tinggal. Rumah menjadi kotor jika dibiarkan. Rumah yang kotor tidak nyaman ditempati. Sampah berserakan di lantai. Benda-benda tidak tertata rapi, tercium bau tidak sedap, dan ada serangga. Rumah yang kotor menimbulkan penyakit. Nah, ini sudah sering kita bahas juga, ya, bahwa tentunya kalau rumah yang kotor
itu gampang sekali menimbulkan penyakit, ya. Apalagi kalau banyak sampah berserakan, ya. Ada sisa-sisa makanan yang tidak dibuang, maka itu bisa menimbulkan penyakit. Melalui apa? Melalui lalat. Lalat itu suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Lalat itu tidak suka hinggap di tempat-tempat yang harum, tempat-tempat yang bersih. Dia tidak suka, tapi dia tempatnya adalah di tempat-tempat kotor, sisa-sisa makanan, sampah, ya. Makanya kita harus selalu membersihkan rumah kita, ya, selalu menjaga rumah kita agar tetap bersih, supaya tidak dihinggapi lalat, ya, dan tidak dihinggapi serangga-serangga yang bisa membawa penyakit, ya. Jadi itu intinya sekalian. Dan anak sekalian harus selalu rajin membersihkan rumahnya, ya. Intinya adalah anak sekalian harus rajin membersihkan rumah supaya rumahnya tetap dalam keadaan bersih. Oke. Baik, anak sekalian, kita lanjut materi terakhir, materi matematika. Silakan lihat di halaman 14 dan 15. Perhatikan gambar di samping. Rumah tersebut termasuk rumah yang sehat. Rumah sehat memiliki jalan udara yang baik. Keluar masuknya udara melalui ventilasi. Ventilasi pada rumah tersebut berbentuk belah ketupat. Nah, ini ya, belah ketupat. Belah ketupat termasuk bangun datar. Belah ketupat mempunyai 4 ruas garis. Ruas garis belah ketupat di samping adalah RS, ST, TU, dan UR, ya. Jadi ini RS, ST, TU, dan UR ini disebut dengan ruas garis atau sisi. Oke. Nah, itu bangun datar itu memiliki ruas garis atau sisi. Nah, coba kita lihat, tentukan ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Nah, dari bangun datar ini kita bisa menentukan bahwa di sini yang menjadi ruas garis adalah AB, ya. Jadi ini ruas garisnya atau disebut juga dengan sisi, ya. AB. Kemudian apalagi BC, ya. Jadi ruas garis BC. Kemudian CD. Oke. Dan terakhir adalah AD atau DA. Sama saja ya, AD atau DA. Nah, ini disebut dengan ruas-ruas garis. Jadi yang sekalian sudah bisa tahu yang mana disebut ruas garis, ya. Beda lagi yang disebut titik sudut, ya. Dan yang kita pelajari pertama kali adalah yang mana disebut ruas garis. Ruas garis itu bisa juga disebut dengan sisi, ya. Baik, saya kira cukup sekalian materi kita hari ini. Dan untuk tugas pembelajaran 3 silahkan lihat di halaman 15 sampai halaman 16 bagian A dan bagian B. Seperti di pembelajaran kedua, bagian A dikerjakan di buku tugas dan bagian B silahkan kerjakan di buku pengayaannya. Baik, sekira cukup untuk hari ini untuk materi dan tugas kita. Jadi silahkan anak sekalian kerjakan dengan baik tugasnya hari ini. Dan setelah dikerjakan jangan lupa langsung dikirimkan ke Pak Guru, ya. Ingat, kalau 2 pembelajaran dalam 1 hari berarti ada 2 tugasnya. Oke. Baik anak sekalian, sekira cukup untuk hari ini. Dan sebelum Pak Guru tutup, selalu Pak Guru ingatkan untuk anak sekalian belajar dengan giat, belajar dengan baik, selalu meningkatkan kedisiplinannya, kemudian selalu mandiri dan selalu bertanggung jawab, ya. Dan tentunya anak sekalian harus selalu menjaga kesehatannya. Membersihkan rumah salah satu bentuk kita menjaga kesehatan, ya. Jadi jangan malas-malas membersihkan rumah, jangan malas-malas membersihkan kamarnya, supaya tetap dalam keadaan bersih. Baik anak sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.